Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membawakan kisah yang berjudul Kisah Terlarang dari Gunung Slamet. Kisah ini kami ambil dari Kaskus yang ditulis oleh Vita Arkana. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah ini. Bagaimana kisahnya? Kita simak ceritanya. Kehidupan harus memegang prinsip lembah mana dan adab asor. Artinya selalu rendah diri dan penuh sopan santun. Dimanapun berada, prinsip ini harus dipegang. Karena kita hidup di dunia dengan bermacam-macam makhluk ciptaannya. Rombongan mahasiswa pecinta alam Maharaya bergerak menuju ke Kecamatan Pulau Sari, Kecamatan Klekatakan di Pajaya, Kabupaten Pemalang. Hari ini adalah hari pengukuhan anggota baru Maharaya dan berniat untuk melakukan upacara pengukuhan di puncak Gunung Slamet. Sengaja dipilih di jalur di Pajaya karena jalur ini dekat dengan kota asal Pemalang. Mobil pick-up yang digunakan oleh rombongan mulai memasuki wilayah Pulau Sari, jalan menanjak dan berliku dengan suguhan flora khas pegunungan, sungguh memanjakan mata. Sudah 1 jam lebih, rombongan menempuh perjalanan melewati Kecamatan Pulau Sari. Akhirnya, sampai di base camp gerbang jalur pendakian. Sesampai di base camp gerbang pendakian, Santo, ketua rombongan, melapor pada petugas, tepatnya untuk meminta izin untuk mendaki, serta membayar biaya retribusi, seharga 15.000 per orang. Jumlah anggota kami lumayan banyak. Setelah sholat duhur, rombongan berniat memulai pendakian. Tak lupa berdoa bersama untuk keselamatan, memastikan perlengkapan dan logistik selama pendakian aman dan cukup. San, kamu di depan ya, pimpin anak baru, perintah Indra kepada Santo, salah satu senior juga. Oke bro, jawab Santo sambil mengacungkan jempol kepada Indra. Aku di belakang, kata Indra kemudian. Rombongan berjumlah 10 orang dengan hanya 4 senior dan 6 junior. Perjalanan dimulai. Pemandangan pertama yang dilihat adalah bentang alam hijau nan indah dengan sawah, ladang, bahkan peternakan warga masih terlihat. Rombongan pun melewati hutan pinus yang sudah alih fungsi menjadi tempat wisata dengan spot swafoto, flying fox, bahkan tempat camping pun tersedia. Santo memimpin di depan, diikuti 2 anak baru. Lalu, Naila satu-satunya senior perempuan mengikuti di belakangnya. Dilanjutkan senior Baim dan Indra paling belakang, selang-saling dengan pendaki junior. Jalur semakin menanjak, banyak junior yang mulai terlihat lelah. Pos 1 berhasil dilewati hingga sampai di jalur pendakian menuju pos 2. Siva adalah salah satu junior, terlihat beberapa kali terbatuk-batuk dan berjalan paling belakang di antara junior lain. Tertinggal dari teman-temannya yang lain, hanya ditemani oleh Indra yang berjalan di belakang gadis cantik itu. Melihat kondisi Siva yang terlihat sangat kelelahan, mereka pun berinisiatif untuk beristirahat di pos 2. Lalu Indra berdiskusi dengan Santo untuk menemani Siva di bagian paling belakang. Saat Siva batuk, beberapa kali dia membuang ludah di sekitar tempat duduknya. Tentu saja, tanpa sepengetahuan yang lain, wajah putihnya terlihat lelah dan berat tas karil yang digendongnya semakin menambah lelah yang dirasa. Selang beberapa saat, rombongan lalu melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, baru beberapa menit mendaki, langkah Siva di belakang bersama Indra semakin lambat. Terkadang tak terlihat oleh Santo dan yang lainnya. Santo cemas, takut seandainya mereka kesasar.
Santo pun menyuruh Naila untuk menyusul Indra dan Siva. Naila kemudian turun menyusulnya, meninggalkan rombongan yang lain. "Dra, ngapain?" Naila setengah berteriak kepada Indra, sesaat setelah berhasil menyusul. Naila kaget melihat Indra terlihat merangkul bahu Siva. Demikian pula dengan Siva langsung salah tingkah. Indra pun secepat kilat menurunkan lengannya dari bahu Siva. Enggak kok, cuma ini Siva batuk-batuk terus, minta ditepuk punggungnya." Indra membela diri. "Hati-hati kalau batuk, jangan sampai buang ludah sembarangan. Harusnya kalau sakit bilang dulu sebelumnya," ujar Naila kesal. Matanya setengah menyelidik pada Indra. Naila curiga pada apa yang dilihatnya barusan. Tidak seharusnya Indra merangkul bahu Siva, seperti orang sedang berpacaran. Seorang senior harusnya benar-benar bersikap profesional pada juniornya. "Maaf kak, tadi sehat pas mau berangkat." Siva membela diri. "Ya sudah, kalau ada apa-apa bilang sama Kak Indra ya. Aku nyusul yang lain di depan. Awas, bentar lagi masuk pos 3, ujar Naila lagi. Dia ingin memastikan bahwa kondisi Siva tidak mengganggu pendakian mereka. "Iya kak," Siva menjawab dengan ragu. Sementara di sebelahnya, Indra tidak berkata apa-apa, hanya mengacung ibu jari tanda setuju. Naila lalu meninggalkan Indra dan Siva di belakang, menyusul rombongan yang sudah mulai jauh di depan. Sebelum menjauh dari mereka berdua, Naila sempat melirik dengan ujung mata, melihat pada Siva dan Indra. Tampak olehnya, saat Siva terbatuk-batuk, tangan Indra mengelus punggung Siva. Pikiran Naila menjadi tak enak seketika. Dipercepat langkahnya menuju Santo dan rombongan. Sepanjang perjalanan, Naila hanya diam. Hingga sudah 2 jam lebih, belum juga sampai pada pos selanjutnya. Santo terlihat agak gusar. Ditambah melihat kondisi Siva yang semakin terbatuk-batuk. Mereka berhenti lagi untuk istirahat. "San, ada yang aneh ya?" Naila mendekat pada Santo. "Iya, Nay. Harusnya udah sampai di pos sejam yang lalu." Naila lalu menceritakan apa yang dia lihat pada Santo. Lalu, Santo memanggil Baim dan Indra untuk berdiskusi. Mereka berempat berkumpul di tempat yang agak jauh dari rombongan junior yang sedang beristirahat. "Dra, lebih baik balik ke base camp sebelum gelap. Kasihan Siva batuk-batuk, gak akan kuat sampai ke puncak," perintah Santo kepada Indra. "Siva kuat kok, aku nanti yang jagain," Indra berkata percaya diri. "Kamu gimana sih? Pikirkan yang lain dong. Jangan karena satu orang, terus yang lain kena batunya," Baim menimbali. Jangan ngegas gitu dong. Maksudnya apa? Siva juga berhak sampai puncak." Indra terlihat mulai emosi. "Dra, kami tahu niat kamu. Sebaiknya kamu kembali ke bawah dari sekarang, sebelum sampai di pos 4 Samarantu." "Tahu kan, itu pos gimana ceritanya?" timpal Naila. "Maksudmu apa, Nay? Emang aku ngapain?" Indra balik bertanya. "Niat kamu udah gak lulus buat muncak, Dra. Kamu ada maksud tertentu sama Siva," Baim membalas perkataannya. "Jangan sembarangan ngomong, bro. Hati-hati, jaga mulutmu." Indra semakin kesal dengan ucapan Baim. "Kami tahu, kamu ada rasa sama Siva. Masalahnya bukan di sini tempatnya. Ibarat kata, kita sedang bertemu di tempat orang lain. Gak boleh berpikiran dan bertingkah kaku semacam itu," Baim menjelaskan kepada Indra. Hampir saja Indra emosi dan mencengkram kerah jaket Baim, jika saja tidak dicegah oleh Santo. Udah, gak usah ribut. Siva balik aja, kamu juga, Indra." "Aku ikut kembali ya," Naila menawarkan diri. Dia tidak yakin pada Indra dan Siva jika tidak ada yang mengawal. Lalu setelah berdiskusi dengan yang lain, Santo, Baim, dan para junior melanjutkan pendakian ke puncak. Sementara Indra, Siva, dan Naila kembali ke base camp di Pajaya. Tak lupa mereka bertiga memberikan sisa perbekalan yang mereka miliki
pada anggota rombongan yang melanjutkan pendakian. Hari mulai sore, suhu udara semakin menurun. Naila mempercepat langkahnya turun, diikuti Indra yang sibuk menuntun Siva. Sungguh pemandangan yang kurang tepat dilakukan saat pendakian. Hal itu membuat kekhawatiran Naila semakin dalam. Naila tahu jika Indra memendam rasa suka kepada Siva. Sayangnya, rasa itu diungkapkan pada waktu dan tempat yang salah. Hingga melewati sebuah turunan yang agak curam. Di sebuah pohon besar di sisi jalan setapak, mata Naila menangkap sosok wujud yang mengerikan. Naila terdiam beberapa saat, ketika hatinya diikuti perasaan takut dan khawatir. Dilihatnya Siva dan Indra yang bertingkah laku layaknya orang sedang berpacaran di mabuk asmara. Naila kemudian menarik ujung jaket Indra ke arahnya. Setengah berbisik, Naila berkata, "Dra, kamu tahu kan aturan di sini?" "Ya taulah, kenapa emang?" "Aku gak ngapa-ngapain kok," bela Indra kepada Naila. "Lihat kelakuan kamu sama Siva, gak pantas di tempat seperti ini, Dra. Hentikan, atau kamu ngebahayain kita. Slow guys, gak akan ada apa-apa." "Cukup, Indra, jangan sombong. Ingat, kita di mana?" Lalu Indra kembali ke arah Siva. Siva berdiri tegak di ujung jalan setapak itu. Matanya lurus, memandang ke arah depan. Pandangan kosong, bibirnya membiru. Entah karena suhu udara dingin atau hal lain. Wajahnya pucat pasi. "Siva," panggil Naila keras. Siva hanya terdiam. Naila dan Indra saling berpandangan. Lalu keduanya memandang ke arah pohon besar itu. Sesosok bayangan hitam tampak berkelebat ke arah Siva. Seketika itu mereka berlari ke arah Siva dan memaksa Siva yang berdiri mematung untuk mempercepat langkahnya. Kaki Siva berseok-seok karena dipaksa untuk melangkah, sedangkan Siva entah apa yang terjadi pada dirinya. Yang jelas, dia layaknya orang yang hilang ingatan. Tubuhnya pun terasa sangat berat seperti ada yang menambahnya. "Cepat, Dra!" teriak Naila. Indra terlihat menyeret paksa badan Siva yang seakan-akan berat untuk berjalan meninggalkan tempat itu. Sementara mulut Naila tak berhenti berdoa dan berzikir. Langkah kaki mereka ke arah pos 2 terasa semakin jauh. Waktu tempuh dari arah pos 3 ke pos 2 seharusnya tak selama ini. Namun sekarang sudah 2 jam mereka belum bertemu dengan pos 2 yang biasanya banyak para pendaki yang sedang beristirahat. Hari semakin gelap. Naila putus asa. Suhu udara yang semakin turun ditambah lelah yang mendera membuat Naila gusar. Naila berdiri sesaat melihat ke arah Indra. Indra tampak kelelahan memapah tubuh Siva. Mata Naila terbelalak melihat apa yang ada di belakang Indra. Sosok kecil tampak ikut naik pada tas keril yang digendong Indra. Bulu kuduk Naila merinding, meski rasa takut menyergap dan irama jantung yang berdetak kencang. Didekatinya tubuh Siva dan Indra. "Dra, apapun yang terjadi, kita bersama ya. Jangan melepaskan pegangan satu sama lain. Kita saling membantu," ucap Naila terbata-bata dengan mata yang sesekali melirik ke arah tas Indra. Indra pun mengiyakan. Tangan Naila memegang lengan Siva sebelah kiri, sementara sebelah kanan Indra memegang Siva, seolah tak berdaya. Indra terlihat semakin kelelahan. Berat tas keril yang digendongnya ditambah ada sesosok yang turut serta di atas tasnya. Hari semakin menggelap. Ketiganya belum sampai pada pos manapun. Mereka tersesat entah di mana. Menurut perhitungan waktu Naila, seharusnya malah mereka sudah sampai di gerbang Dipajaya. Berkali-kali Naila membisikkan doa dan kalimat Allah pada Siva. Namun Siva masih sama, belum juga tersadar. "Dra, bantuin aku dong," tuntun Siva beristighfar. Di antara kelelahan dan jalannya menurun tajam,
Indra berulang kali menuntun Siva untuk melafalkan kalimat Allah. Akan tetapi, Siva seakan tak peduli. Badannya semakin lemas dan pucat. Tubuh Siva semakin tak bisa diseret. Naila dilanda cemas. Malam pun menjelang. Kabut pun mulai turun. Penerangan hanya dari senter miliknya dan Indra. Sementara, sesosok itu masih tetap berada di keril Indra. Berulang kali Naila mencubit lengan Indra. Naila sangat berharap Indra menyadari hal itu dan segera meminta maaf atas kelakuannya. Naila tahu ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang membuat penunggu daerah itu marah. Namun, lelah teramat berat membuat Indra tak mengerti arti cubitan Naila. Mereka lalu beristirahat di sebuah batu besar. Tak terasa mereka pun tertidur karena kelelahan. Naila tiba-tiba terbangun oleh suara jeritan Siva. Begitu membuka mata, hanya gelap yang terlihat. Tak ada lagi Siva dan Indra di sisinya. Keril dan senternya pun entah ada di mana. Naila cemas dipanggilnya kedua temannya itu. Dalam gelap, Naila memaksakan kakinya untuk melangkah. Tak tahu arah harus kemana. Yang jelas dia harus mencari jalan menurun. Jika tak bertemu Siva dan Indra, setidaknya dia harus mencari bantuan. Pikirannya pun penuh oleh macam-macam hal. Tak dipedulikannya lagi mereka, makhluk yang dia temui sepanjang perjalanan. Bahkan akar pohon dan semak belukar diterjang begitu saja. Mulutnya tak berhenti berzikir dan berdoa, serta meminta maaf pada para penghuni daerah situ yang merasa terganggu oleh kehadirannya dengan Indra dan juga Siva. Brak, tiba-tiba Naila menubruk sebuah pohon besar. Dirinya oleng dan jatuh ke sisi sebelah pohon. Lalu terguling di antara semak belukar. Naila tak sadarkan diri. Saat terbangun, Naila sudah berada di sebuah pondokan. Rupanya Naila jatuh ke sawah penduduk dekat pos 1. Lalu ditolong orang untuk menuju pondok tempat istirahat. Siva dan Indra. Hanya itu yang Naila ingat saat membuka mata. Tenang mbak, minum dulu. Teman mbak selamat kok, kata lelaki yang menolong Naila sambil menyodorkan segelas air putih yang sebelumnya diberi doa. Kalau sudah tenang, ayo ke tempat teman mbak. Naila lalu menurut kepada lelaki berpeci putih tersebut. Naila kaget melihat kondisi Siva dan Indra. Siva terlihat meracau tak jelas. Wajahnya masih pucat. Namun mulutnya tak berhenti berbicara. Terkadang menangis, lalu tertawa terbahak-bahak. Di sebelahnya Indra tampak terdiam, tak bicara apapun. Duduk sambil melipat lutut ke dadanya. Teman mbak diganggu, jadi ada warga yang nemuin di dekat batu besar. Teman mbak sepertinya melanggar pantangan di sini. Jangan khawatir ya, insya Allah bisa sembuh. Iya pak, maaf kami sudah khilaf. Atas nama teman saya minta maaf pak. Sebaiknya teman mbak sendiri yang meminta maaf sesudah sadar. Lalu tak beberapa lama, datang sesepuh desa. Mulutnya berkomat-kamit dan mengucap banyak doa yang ditiupkan pada kedua telapak tangannya. Lalu diusapkan pada kepala Siva dan Indra. Tak beberapa lama, Siva dan Indra jatuh, terkulai dan pingsan. Naila pun ikut membantu menemani mereka. Saat mereka berdua sadar, sesepuh desa berpesan pada Indra agar tidak berpikiran kotor selama mendaki dan tidak berjumbu sepanjang perjalanan. Demikian juga Siva, jika tidak sehat, lebih baik tidak ikut naik. Jangan seenaknya membuang ludah di sembarangan tempat. Bisa jadi tempat itu adalah rumah bagi makhluk lain. Jika hendak melakukan pendakian, niatkan hati tulus, selalu berpikiran positif, dan tidak melanggar aturan yang ada. Karena ada makhluk dari dunia lain yang tidak suka diusik oleh manusia. Naila berulang kali meminta maaf pada sesepuh desa. Siva masih saja terlihat terisak-isak menyesal.
sedang Indra tak ada yang berubah meski sudah diobati. Kondisi masih tetap sama, terdiam, tak banyak bicara dengan tatapan mata yang kosong. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Silahkan beri opini di dalam komentar. Dan terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.